Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, juga saya menyapa kepada kita seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau tema Jangan menjadi dingin. Jangan menjadi dingin. Seperti yang kita tahu bersama bahwa pemerintah merancangkan atau merencanakan satu istilah yang seringkali atau akhir-akhir ini kita dengar, yang namanya new normal. Satu tatanan kehidupan yang baru untuk kita bisa jalani. Jadi artinya kita harus mempersiapkan diri, termasuk gereja. Jadi gereja harus mulai menata bagaimana cara hidup atau cara jalan gereja di masa-masa sukar ini. Gereja mulai belajar untuk menghadapi ini, ya, sehingga pelayanan tetap berjalan, gereja tetap memiliki aktivitas, membuktikan bahwa kita tetap komitmen untuk mengalami pertumbuhan atau kemajuan secara rohani di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik secara pribadi maupun di tengah keluarga atau dalam kehidupan berjemaat, kita harus mulai melatih diri kita memasuki yang namanya new normal ini, perubahan ini. Tapi sesungguhnya tidak semua perubahan itu mendatangkan kemajuan atau menghasilkan kemajuan. Bisa saja perubahan itu mendatangkan kemunduran. Artinya kita tidak siap untuk memasukinya. Kita tidak siap untuk menghadapinya. Ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya kita paham ini, ya, menangkap maksud Tuhan ini bagi gereja, secara khusus gereja kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 23 sampai ayat 24. Kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 sampai 24. Sama-sama kita baca 2-3. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Di dalam ayat-ayat terakhir tulisan Paulus, surat Paulus kepada jemaat Efesus, Paulus memberikan salam secara khusus, salam pribadi kepada jemaat yang dia pernah gembalakan, dan juga dia juga memberikan harapan, ya, kepada jemaat ini supaya jemaat ini tetap ada dalam damai sejahtera, tetap ada dalam kasih Allah, ya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi harapan daripada Paulus. Itulah yang menjadi kerinduan daripada Paulus. Supaya tetap ada menyertai saudara-saudara seiman yang ada di jemaat ini. Kalimat terakhir di ayat terakhir Efesus pasal 16 ini, itu menjadi satu dorongan
atau juga itu menjadi satu kerinduan daripada Rasul Paulus kepada jemaat ini, supaya jemaat ini tetap tinggal di dalam kasih karunia, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Jemaat di Korintus ini tidak kehilangan kasih Tuhan. Di dalam kalimat terakhir ayat ini, ayat 24 dikatakan supaya jemaat di Korintus memiliki kasih yang tidak berhenti. Kasih yang tidak berakhir. Ini menjadi kalimat renungan atau tuntunan Tuhan bagi gereja kita. Ya. Supaya kasih jemaat yang ada di Efesus tidak menjadi padam. Di dalam terjemahan lain, khususnya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau beberapa terjemahan yang lain, kalimatnya agak berbeda dari terjemahan baru, tetapi pengertian pemahamannya sama. Kalimat dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, kasih yang tidak dapat padam. Jemaat memiliki kasih yang tidak padam. Ada atau dalam terjemahan yang lain lagi berkata begini, kasih jemaat yang ada di Korintus tidak menjadi dingin. Wah, saudara, kalau berbicara tentang dingin, nah ini harus kita hati-hati. Ini yang harus kita hati-hati karena seperti pengalaman yang ada di jemaat Efesus ini, pengalaman kasih yang menjadi dingin itu terbukti terjadi. 30 tahun kemudian Tuhan Yesus meneliti, melihat kondisi jemaat ini betul-betul tidak sesuai dengan harapan Paulus. Tidak seperti harapan Paulus. Tidak seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Kasih mereka menjadi dingin. Itu di dalam Wahyu pasal 2 mulai ayat 1. Makanya Tuhan Yesus menyuruh memberikan pesan penggembalaan, pesan peringatan kepada jemaat ini sehubungan dengan kasih mereka, pasal 2 ayat 4 dan seterusnya. Kasih mereka sudah padam. Kasih mereka sudah dingin kepada Tuhan. Kalau dilihat secara kasat mata, jemaat yang ada di Efesus mulai ayat 1 sampai ayat 3 adalah jemaat yang sangat aktif. Jemaat yang ideal. Kalau barangkali kita hidup di zaman itu, di kota yang sama Efesus, tentu kita akan mengambil keputusan untuk menjadi anggota jemaat ini. Mendaftarkan diri terlibat sebagai pelayan Tuhan di jemaat ini. Bangga kalau disebut sebagai bagian di dalam jemaat ini. Jemaat yang ideal. Kalau saya melihat, memperhatikan secara saksama kondisi secara real dari jemaat ini, betul-betul jemaat yang patut diancungi jempol. 2 jempol ku kasih. Ya. Karena jemaat yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang giat melayani, bersemangat. Mereka memiliki ciri jemaat yang sangat waspada dengan ajaran sesat. Tidak mudah memuji-muji satu sama lain. Harus mereka memiliki dasar kenapa harus memuji. Ya, tidak segan-segan mereka itu
menegur, bahkan menentang hal-hal yang sudah melenceng dalam jemaat ini. Mereka adalah jemaat yang memiliki doktrin yang kuat di dalam kitab suci. Tidak memberi hati kepada yang pura-pura, mengambil keuntungan, motivasi yang salah. Orang-orang yang tidak murni dan tidak lurus hatinya. Orang-orang munafik. Mereka betul-betul sangat melindungi, memprotek jemaat ini. Gereja ini sama-sama punya tugas yang sama, membela mati-matian gereja ini. Tidak mengenal lelah, menjunjung kebenaran, dan menyatakan hal-hal yang tidak benar. Tentu saudara-saudara, kita maklumi, memang karena jemaat ini didirikan oleh Rasul Paulus, rasul yang kuat pada kitab suci dan doktrin kebenaran. Setelah Paulus ada kita kenal namanya Timotius yang pernah menggembalakan jemaat ini. Sungguh luar biasa. Tapi itu kasat mata. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang menyangkut hati manusia, siapa yang tahu? Mungkinkah bertahun-tahun sejak kita membangun hubungan dalam pernikahan, hati kita bisa berubah? Jemaat di Efesus, setelah Paulus meninggalkan mereka dan Paulus menuliskan surat kepada mereka, termasuk harapan dan doa, termasuk kerinduan kepada mereka supaya mereka tetap ada dalam kasih. 30 tahun berlalu, hati mereka berubah. Kasih mereka berubah. Dari panas menjadi dingin. Dari lembut menjadi keras. Melalui perjalanan waktu, proses waktu, hati kita bisa berubah. Komitmen kita bisa bergeser. Jalan kita bisa berbeda arah. Ya. Kita bisa bayangkan seperti gambaran seperti saya dan istri saya membangun rumah tangga itu hampir 20 tahun. Bulan Januari 2001 kami menikah. Menjadi pertanyaan saya yang saya tanyakan dalam diri saya, apakah saya masih tetap mengasihi? Saya menjawab, tak selalu. Harus selalu diingat kembali atau diingatkan kembali kepada sama istri saya apa yang pernah saya lakukan 20 tahun yang lalu. Karena bisa berkurang. Makanya saya katakan tadi, perubahan belum tentu mendatangkan pertumbuhan. Perubahan karena proses waktu berjalan belum tentu mendatangkan kemajuan. Barangkali secara kelihatan, kasat mata, orang melihat kita ada kemajuan. Ada yang tambah. Ya, dulu kita miskin, dulu kita susah, dulu kita berat. Setelah proses berjalan waktu, bertahun-tahun kita mulai jalani. Kita boleh temukan di titik ini, kita memang tidak sesulit dulu. Ya, tidak sesukar dulu perjalanannya. Tapi menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab. Apakah hati kita masih belum berubah sama pasangan kita? Atau hati kita sudah berubah? Sungguh saudaraku, bisa saja melalui proses waktu, perjalanan waktu, hati kita berubah terhadap pasangan kita. Melalui proses waktu yang berjalan, hati kita dengan Tuhan berubah. Bukan lagi kasih cinta, tapi mulai membeku, mulai dingin, ya, mulai keras, mulai padam. Yang ditakutkan Paulus, kenapa Paulus menulis surat ini?
hati jemaat di Korintus, kasihnya kepada Tuhan itu berhenti, berakhir. Dan ini tidak boleh terjadi di dalam jemaat ini. Selama 3 bulan kurang lebih kita tidak beribadah bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ini menjadi pertanyaan secara pribadi dalam hidup kita. Masing-masing di tengah keluarga. Apakah hati kita masih tetap menyala-nyala bagi Dia? Atau malah hati kita mulai membeku, mulai menjadi dingin. Karena sangat mudah. Kita itu terbakar kalau kita bersama-sama. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, pertanyaannya, apakah kita terbakar atau tidak? Atau sebaliknya, kita menjadi dingin. Kita menjadi beku. Kita tidak ada semangat yang seperti dulu kita pernah alami waktu kita masih bersama-sama. Dan ini harus kita jawab. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kasih Tuhan tetap. Karena saudara-saudara, seperti yang dibilang Tuhan Yesus kepada jemaat ini melalui Yohanes di Pulau Patmos, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bertobatlah dan kembalilah kepada keadaanmu yang dulu, di mana kamu begitu mencintai aku. Tadi malam istri saya sudah mau tidur, saya berbisik sambil menangis karena saya tersentuh, saya betul-betul bergetar hati saya dengan yang saya pelajari untuk saya siapkan. Saya bilang, "Ma, minta maaf saya. Hati saya banyak sekali berubah. Cinta saya samamu tidak seperti dulu." Sambil menangis. Itulah hati kita. Orang melihat kita masih beribadah, ya. Orang melihat masih kita melayani Tuhan, iya. Tapi hati kita kepada Tuhan tidak bergetar lagi. Kita jatuh. Coba bayangkan kalau suami istri dingin hatinya. Itu satu keruntuhan dalam rumah tangga. Istri melayani suami dingin, membeku hatinya. Dia masih beraktivitas melayani seperti dulu, tapi dingin hatinya. Dan tentu ini kita tidak harapkan terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan juga seperti pesan Paulus, kiranya ini tidak terjadi di jemaat kita ini. Yang setuju katakan amin. Kita mau terbakar terus melayani Tuhan. Kita mau hubungan kita dengan Tuhan terus dibaharui dari hari ke hari. Semakin akrab, semakin cinta kita sama Dia. Kalaupun ada pernah masa-masa di mana kita itu mulai dingin, Tuhan ingatkan kembali seperti melalui firman Tuhan pada hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Supaya kasih Tuhan tetap terjaga dalam hati kita. Tidak padam. Tidak runtuh hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sekalipun kita masih beribadah di rumah, atau kita sudah beribadah kembali seperti biasa di tempat ini, tidak masalah. Tidak masalah, itu tidak menghalangi hubungan kita, tidak menghalangi kondisi hati kita untuk mengasihi Tuhan. Seperti kata firman Tuhan diberitahukan kepada perempuan di Samaria. Mulai sekarang kamu menyembah Tuhan bukan di gunung ini Gerizim, atau bukan di Yerusalem untuk orang Yahudi. Tapi mulai sekarang intinya adalah penyembah itu dengan Tuhan yang disembah. Bukan masalah tempat,
bukan masalah tempat. Keberadaan kita di tengah-tengah gereja pun bukan menentukan hubungan hati kita dengan Tuhan. Suasana situasi yang rohani pun belum tentu sebagai itu menggambarkan suasana hati kita dengan Tuhan. Yudas 3,5 tahun dia dalam suasana rohani, hadirat Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan hadir di situ, berhadirat bersama-sama dengan dia. Tapi buktinya hatinya tidak mengasihi Tuhan. Hatinya beku, hatinya dingin, hatinya memberontak dengan Tuhan. Akhirnya dia mengkhianati Tuhan dan melakukan sesuatu yang memalukan sebagai pengikut Tuhan. Ini menjadi peringatan pada kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu secara personal. Kita yang adalah penyembah, Tuhan adalah yang layak disembah. Bukan masalah tempat, situasi. Yang setuju katakan amin. Di dalam kita menjaga kasih kita kepada Tuhan supaya tidak padam, ada beberapa hal yang harus menjadi perenungan kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, kasih kita kepada Tuhan membutuhkan tindakan. Action. Bukan sekedar kata-kata. Kita bisa menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Mudah kita berkata-kata tentang kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tapi dalam tindakan kita belum tentu seperti apa yang kita nyanyikan. Mudah kita berjanji. Tapi janji kita tidak kita tepati. Ya. Buktinya kita sebagai suami, apakah benar kita selama umur pernikahan kita mengasihi pasangan kita? Apakah benar saya mengakui tidak selalu saya mengasihi istri saya? Tidak selalu. Jadi kalau ada istri di rumah merasakan itu, kita para suami harusnya mampu mendeteksi. Masalahnya bukan karena virus corona ini setorannya kurang. Baru penundukan dirinya kepada kita itu tidak kelihatan. Tidak. Mengasihi Tuhan dan tunduk, mengasihi istri dan tunduk kepada suami bukan masalah faktor cicilan. Bukan masalah faktor hutang piutang. Bukan masalah faktor akhir bulan atau awal bulan. Bukan. Di sepanjang waktu kita harus membuktikan janji kita di depan Tuhan. Bahwa kita mampu mengasihi dia dalam segala cuaca. Jangan heran kalau ada istri yang kurang kasih suaminya. Dia akan melawan. Suami akan bertanya, kok semuanya cukup, kenapa kau melawan? Semuanya terpenuhi, kenapa engkau memberontak? Harus dipertanyakan kasih kita kepadanya. Kurang, makanya mulai melawan. Buktinya saudara-saudara, kalau kasih mulai padam, kasih mulai berakhir, suasana hubungan kita pasti terganggu. Di situ akan ada pemberontakan. Di situ akan ada kritik, saling menghakimi. Di situ akan ada ketidakpuasan antara satu dengan yang lain. Itu bukti kasihnya kurang. Coba kita perhatikan sebagai orang tua, kalau saya sudah mulai tidak lagi mengasihi anak-anak saya, kurang kasih saya, kurang perhatian saya, berontak dia, cari perhatian dia. Mulai kita mendeteksi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa banyak sekali masalah? Harusnya ada jalan keluar. Kita mulai bingung, pusing. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Padahal saudara-saudara, kita percaya sebagai orang Kristen, masalah-masalah tetap ada, tetap banyak, tapi ada jalan keluarnya. Itu kata Tuhan. Ya. Selalu Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan menyediakan jalan keluar. Tapi kenapa buntu? Tuhan mau supaya kita memperhatikan petunjuk-petunjuk yang kita harus lakukan kalau berhubungan dengan dia.
Kasih itu perlu tindakan, saudara. Saya mau beritahukan, sangat berat. Sesuatu yang sangat menakutkan kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan bukan berarti dalam soal ibadah, ya, rutinitas kita ya. Ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah kelompok sel, ibadah keluarga. Bukan berarti itu. Kita masih tetap beribadah, tapi hubungan kita dengan Tuhan jauh. Hati kita dengan Dia tidak sinkron. Tidak nyambung. Saudaraku yang kekasih, saya ulangi lagi, jauh dari Tuhan adalah hal yang sangat menakutkan. Ini yang dirasakan oleh Daud. Menakutkan orang yang ditinggalkan Tuhan. Ini yang dirasakan oleh Kain pada waktu dia sudah membunuh Habel adiknya. Kain bilang kepada Tuhan waktu dia dalam kondisi terkutuk karena pembunuhan Habel adiknya. Kain bilang, apa yang ku alami ini berat daripada apa yang bisa ku tanggung. Apa dia bilang? Yang paling berat yang bisa dia tanggung bukan dia jadi pelarian. Bukan dia jauh terbuang dari rumah orang tuanya. Yang paling berat yang dia rasakan, yang dia alami di dalam Kejadian pasal 4, yaitu Tuhan bersembunyi dari dia. Tuhan tidak menampakkan diri dari dia. Dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal waktu dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia mendapatkan anugerah biarpun perjalanannya berat. Biarpun perjalanannya sepi. Tapi kalau ada bersama-sama dengan Tuhan, dia tidak akan kesepian. Dia pasti mampu menjalani. Makanya pada waktu Tuhan bilang, akan mengutus malaikatku menemani bangsa Israel. Musa bilang, jangan. Kalau malaikatnya, jangan. Jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak berserta. Jangan suruh kami pergi menduduki tanah Kanaan kalau engkau tidak menyertai kami. Kami akan ditelan musuh-musuh kami. Itulah pengakuan daripada Musa. Saudaraku yang kekasih, dunia bukan sahabat kita. Yang setuju katakan amin. Dunia sekarang ini tawaran-tawarannya bukan membawa kita dekat dengan Tuhan. Setiap kebisingan tawaran-tawaran dunia menyeret kita jauh dari hadiratnya. Kalau kita perhatikan, coba kita jalan-jalan dan mulai memperhatikan keadaan kota kita Siantar. Kita temukan jalan protokol ada 2 di kota ini. Namanya Jalan Merdeka, satu lagi Jalan Sutomo. Sepanjang jalan mulai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, 2 jalan ini dipenuhi iklan, papan iklan yang besar-besar. Apalagi kalau kita mau masuk dari sini melintasi Jalan Merdeka, banyak orang yang melambai-lambai. Ayo singgah, ada apa? Singgah, lihat-lihat dulu, beli dan lain sebagainya. Telinga kita bising dengan tawaran itu. Belilah saya, milikilah saya, tidurlah dengan saya dan lain sebagainya. Kapan kita hubungan dengan Tuhan? Kalau kita respon dengan tawaran dunia, dunia akan menarik kita jauh dari Tuhan. Kita akan terikat dengan kesenangan, dengan hobi, dengan pekerjaan, dengan banyak hal lagi yang membuang banyak waktu. Sehingga dengan Tuhan kita harus mencari tempat di mana tidak ada tawaran iklan dan lain sebagainya. Kita harus matikan semua kesenangan kita. Dan kita mulai dalam kesunyian mendengarkan dia berbicara apa. Petunjuknya apa. Dan cuma dengan itu kita menjadi tenang dan tidak takut. Saudaraku yang kekasih, dunia ini bukanlah seperti sahabat yang menolong kita untuk dekat dengan Tuhan Allah. Katakan amin. Dunia ini arusnya sudah saudara menjauh, membawa kita ada di pihak seteru Allah, musuh Allah. Bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 itu membawa kita terseret jauh, semakin jauh dari Tuhan. Saya pernah sampaikan satu gambaran orang yang menjauh dari Tuhan dalam kitab Kejadian. Perjalanannya seperti Kain, semakin lama semakin menjauh dari Taman Eden. Ke arah timur, ke sana sampai membangun
namanya pusat pemerintahan dunia, itulah Menara Babel di tanah Sinear sebelah timur. Kiranya kita selama 3 bulan ini kita temukan posisi kita tidak ke arah sana. Tidak ke arah sana. Tidak menjauh dari Tuhan. Lakukan tindakan seperlunya. Ya. Lakukan tindakan. Buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena saudara-saudara, tubuh kita ini kalau kita tidak biasakan, paksakan, tidak akan nurut dia. Tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jangan kita terus bernostalgia dengan masa lalu. Masa lalu kita bagaimana? Indahnya masa lalu kita seperti apa dengan Tuhan. Cinta kita masa lalu kita dengan Tuhan luar biasa. Menggebu-gebu, menyala-nyala, meluap-luap. Tapi sekarang, kalau kita tidak memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang penting untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita akan terseret. Ya, dengan tawaran-tawaran dunia ini. Apalagi kalau 3 bulan kita tidak berkumpul. Sebenarnya saudara-saudara, pertemuan itu sebenarnya salah satu keuntungan yang kita bertemu bersekutu seperti ini adalah sama-sama saling mendorong. Sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendorong untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kasih Tuhan perlu tindakan. Tindakan apa? Kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Itu tindakan yang harus kita pilih masing-masing pribadi. Antara saya dan Tuhan langsung. Hubungan saya, persoalan saya, tanggung jawab saya dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita jawab. Kalau kita mau katakan kita mengasihi Tuhan, jawab itu. Tindakannya apa? Jangan cuma ngomong. Ya, jangan cuma ngomong. Yang kedua, mengasihi Tuhan itu adalah suatu proses mendisiplinkan diri. Paulus bilang kepada Timotius, orang muda yang menggembalakan jemaat di Efesus ini, latihlah dirimu beribadah. Karena kalau kamu tidak melatih dirimu beribadah, takutnya kamu akan murtad. Ayat 1. 1 Timotius pasal 4 mulai ayat 1 sampai 8. Ayat 1 Paulus berbicara kepada anak muda ini, jangan murtad. Dan selanjutnya ayat-ayat selanjutnya ada di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Itu menunjuk tentang disiplin. Kata-kata ini sering dicatat dalam Alkitab, mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Itu ada kata sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh di dalam Dia. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kata-kata ini sering saya dengar sejak saya di sekolah Alkitab. Dari mulut guru-guru saya. Selalu kata-kata ini yang diingatkan kepada saya. Sungguh-sungguh kau, sungguh-sungguh kau, sungguh-sungguh kau. Dan itu rupanya berbicara tentang kedisiplinan rohani. Kalau kita tidak latih diri kita, kita akan terhanyut. Ya. Makanya Paulus katakan dalam kitab Roma, buktikan engkau sungguh-sungguh mencari Dia dengan apa? Mempersembahkan hidupmu. Roma 12 ayat 1. Kepada Tuhan. Hidup yang apa yang dipersembahkan? Hidup yang kudus. Hidup yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Rupanya sepanjang kitab Roma mulai pasal 1 sampai pasal 11. Paulus berbicara tentang bagaimana memiliki hidup yang kudus. Hidup yang disalibkan dagingnya. Hidup yang
dipersembahkan kepada Tuhan menjadi korban yang tidak bercacat. Baru setelah itu Paulus bilang, yang seperti inilah yang dipersembahkan. Hidup yang seperti itulah yang dipersembahkan. Hidup yang tersalib secara daging. Seperti itulah ibadahmu yang sejati. Jadi latihan ibadah adalah bagaimana kita belajar untuk mempersembahkan hidup yang tidak bercacat. Yang mengerti katakan amin. Paulus bilang kepada Timotius, jangan ada orang menganggap engkau rendah ya. Kalau kamu hidup suci, hidup tulus, hidup lurus dengan Tuhan dalam pelayanan, kamu tidak akan dipandang rendah biarpun kamu muda. Karena hidup yang seperti inilah yang Tuhan mau terima persembahannya, ibadahnya. Itulah ibadah yang sejati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlu kedisiplinan untuk melatih hidup kita dipersembahkan. Tiap hari kita periksa hidup kita. Kalau ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, perbaiki, akui perbaiki. Saya percaya Tuhan mau menolong kita. Ya, Tuhan mau menolong kita. Seolah-olah Paulus bilang begini, Timotius, seriuslah. Seriuslah dengan hubunganmu dengan Tuhan. Ini waktumu. Waktumu ini bukan di gunung ini, Gerizim, bukan di Yerusalem, tapi waktunya sudah tiba sekarang. Ibadahmu adalah ibadah antara engkau dan Tuhan. Tuhan melihat bukan cuma seperti manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Bagaimana kita memiliki hati dengan Tuhan. Dan Tuhan mau melihat hati kita, kasihnya tidak padam. Kasihnya tetap menyala-nyala. Ada seperti lagu yang senang saya menyanyikannya. Ku gores jiwaku untuk mencintai. Ya. Cinta yang cinta yang tak pernah kutemukan. Itulah cinta Tuhan pada kita. Dan tentu kita mau mencintai Tuhan seperti itu. Pacu hasrat kita untuk tetap ada di dalam cinta Tuhan. Jangan sampai cinta kita padam. Pacu caranya memacu hasrat kita. Yang pertama adalah perlu tindakan. Bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Yang kedua, kita perlu mendisiplinkan diri kita. Supaya yang daging ini betul-betul tersalib. Baru bisa kita persembahkan menjadi ibadah. Ya. Dan kepada jemaat ini saya memberikan pesan seperti Paulus. Seriuslah kita dengan Tuhan. Kita mau ibadah di rumah, kita mau ibadah di gereja. Yang penting hati kita. Hati kita yang serius mencintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setidaknya COVID-19 ini mengingatkan kita. Kita berhadapan dengan musuh dunia yang tidak kelihatan. Itulah virus yang menyeret kita dengan segala keinginan-keinginannya. Baik keinginan mata, apa keinginan mata? Yang cantik, yang indah. Bagaimana kita mempercantik diri, memperindah diri. Membangun sesuatu yang cantik dan indah. Itu keinginan mata. Keinginan daging itu apa? Nafsu. Baik nafsu seksual maupun nafsu makan. Perut ini. Begitu juga dengan kesombongan. Menganggap diri kita itu lebih pintar, lebih hebat dari orang lain. Saudaraku, ini yang harus kita salibkan. Dan belajar kita mau mengabdikan diri kita total kalau kita memiliki seperti ini. Ya. Tidaknya saudara-saudara, kalau kita mendisiplinkan diri kita sampai hari ini, kita melatih diri kita untuk terus dipersembahkan kepada Tuhan tiap-tiap hari. Letakkan hidup kita di tangan Tuhan. Kalau kita mati hari ini, Tuhan mengenal kita sebagai hambanya. Bertemu muka dengan Tuhan,
di dalam kerajaan surga. Waktu saya pulang, entah kapan itu, Tuhan bilang, udah pulang kau. Kau hamba yang baik. Itu. Sepertinya Tuhan mau bilang, aku udah tunggu kau pulang. Di sini lebih enak daripada di sana. Takutnya di sana kau terkontaminasi. Lebih baik kau pulang. Ya, saudara-saudaraku, agama, pelayanan, rutinitas, liturgi tidak banyak membantu kita untuk dekat atau mendisiplinkan diri dengan Tuhan. Nggak cukup, saudara. Kita mudah sekali dilihat orang sebagai orang yang beragama. Mudah dan bangga kita. Penampilan kita kelihatan religius. Kata-kata kita bisa membuat orang terkesan. Kita bisa bikin kalimat-kalimat indah melalui percakapan kita atau melalui interaksi kita dengan orang lain menggunakan media. Tapi ingat, Tuhan tidak mudah ditipu. Tuhan tidak mudah dibohongi. Kita bisa berkata-kata, kita bisa berinteraksi dengan orang di media, kita bisa ketik-ketik handphone dan mengatakan hal-hal yang rohani, kata-kata mutiara indah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak belajar mendisiplinkan diri kita setiap hari untuk menyalibkan daging kita ini, kita sama seperti berbohong, menipu orang. Ya, menipu orang. Banyak kan anak-anak sekolah kan begitu menipu mamanya. Dia bilang dia sudah belajar, padahal tidak belajar. Cuma buka-buka buku aja, tidak membaca dia. Ditanya mamanya, kau udah belajar? Sudah, tengoklah, saya mau buka buku. Padahal tidak dibaca bukunya. Jangan heran, buktinya nilainya waktu ujian jeblok. Tulis lagi dia ketak-ketik, semua indah pada waktunya. Semua indah akan indah pada waktunya. Kalau dia tidak belajar, bukan indah pada waktunya itu. Yang dia harapkan tak akan pernah jadi kenyataan. Kalau kita enggak, Roma 12 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Itu berbicara tentang segala sesuatu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan buktinya apa? Mulai ayat pasal 1 sampai pasal yang ke-7 itu berbicara tentang penyalipan daging. Baru pasal 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam segala peristiwa mendatangkan kebaikan. Jadi kebaikan yang didatangkan Tuhan adalah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukti orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang sudah menyalipkan daging. Dan segala keinginan-keinginan. Baru indah pada waktunya. Baru endingnya happy. Jangan kita saudara-saudara mencomot ayat, terpenggal dari teksnya dan konteksnya. Dan itu yang kita kenakan. Waduh, sesat kita. Sesat kita. Allah bekerja melalui kedisiplinan rohani. Iya betul. Orang yang tidak mendisiplinkan dirinya, menyalipkan dirinya, Roma 1 sampai Roma pasal 7, Tuhan tidak akan bekerja untuk kebaikannya. Hidupnya tidak layak untuk dipersembahkan. Yang mengubah kita itu bukan kita. Harus bantuan Roh Kudus untuk menyalipkan daging kita. Kalau kita saja tidak bisa. Makanya Galatia pasal yang ke-5. Paulus urutkan semua keinginan daging. Semua buah-buah daging. Terlebih dahulu baru buah roh.
Artinya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita untuk kita mengatasi keinginan daging dan segala akibat-akibatnya. Baru buah roh muncul. Kehidupan karakter Kristus itu akan muncul melalui kerjasama Roh Kudus dan pendisiplinan diri kita. Yang mengerti katakan amin. Lingkungan tidak bisa mengubah kita, saya katakan kembali. Harusnya begitu. Lingkungan yang buruk pun belum tentu membuat kita jadi buruk. Kita ingat Yusuf, dia di lingkungan keluarga yang buruk. Tapi dia mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Di rumah Potifar dia bilang begini, aku tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Dia berasal dari keluarga yang ayah bapaknya 4 istri. Anak-anak dari bapaknya itu 12 laki-laki, 1 perempuan. Dan ke-12 anak laki-laki ini memusuhi dia. 11 anak laki-laki memusuhi dia. Menginginkan dia tidak ada di muka bumi ini. Tapi hatinya, rupanya saudara-saudara, dia sudah mendapatkan kasih Tuhan melalui bapaknya. Itulah yang mengubah hidupnya dengan Tuhan. Seperti Bapakku mengasihi aku, begitu juga Tuhan mengasihi aku. Aku harus mengasihi Tuhan. Aku tidak akan melakukan dosa. Makanya Paulus dalam ayat 34 tadi, dia bilang, kiranya kasih Tuhan itu terus kalian ingat. Supaya kalian tetap ada di dalam kasih. Kasih tidak padam. Ya. Allah bekerja melalui disiplin rohani kita. Yang mengubah kita adalah Roh Kudus atas sambutan dan tanggapan dari kita melalui disiplin rohani. Yang ketiga, mengasihi Tuhan suatu kedalaman pengenalan akan Kristus. Kedalaman. Jadi tiap hari kita temukan saudara-saudara, kasih kita kepada Tuhan semakin mendalam. Kalau dulu kita bertemu dengan pasangan kita, kasihnya dangkal, kasihnya eros yang banyak. Tapi bertahun-tahun berlalu, eros sudah semakin menurun. Kasih agape, kasih philia agape semakin bertambah. Hingga kita sulit berpisah. Sulit berjauhan dengan pasangan kita. Puluhan tahun kurang lebih, contohnya seperti Paulus dengan jemaat di Efesus ini, 30 tahun kita pandangi pasangan kita seperti saya memandangi istri saya. Dia barangkali tidak secantik dulu, tapi kasih saya semakin bertambah sama dia. Harusnya gitu. Semakin dalam dengan dia. Ya. Ketika menjadi semakin mendalam mengasihi Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hikmatnya, pikirannya kepada kita. Masalah-masalah, persoalan-persoalan, bahkan mungkin tragedi dan musibah bisa datang pada kita. Dan kita perlu menghadapi itu dengan mendalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukan ini. Kalau berbicara tragedi, musibah, ini tidak perlu. Yang perlu hikmah Tuhan. Bagaimana menghadapi situasi ini. Karena masalah tragedi, musibah. Kalau kita menghadapi dengan ini, yang kita carikan penyelesaiannya. Ada masalah tragedi musibah yang tidak selesai. Kalau dengan Tuhan, cuma perlu kita hadapi dengan hikmat Tuhan. Dan itu adalah berasal dari hubungan kita yang mendalam dengan Dia. Berapa kali Paulus berdoa mengenai duri dalam dagingnya? Jawabannya semua tidak. 3 kali. Jawabannya tidak. Bukan ya, tidak, ya, bukan. Bukan tidak, ya, tidak, bukan. Tidak 3 kali. Bagaimana itu?
Kalau kita menyelesaikan masalah dengan pikiran, padahal Tuhan izinkan masalah itu tetap ada dalam hidup kita supaya mendekatkan diri kita kepadanya. Kita semakin mengasihi kita. Kita semakin mengasihi Tuhan. Bukan dengan ini. Kalau ini akan memaksa kita bagaimana ini selesai. Bagaimana duri ini supaya tidak ada. Padahal duri ini bagusnya ada. Tapi Paulus memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Waktu dia bertemu dengan duri, berdoa supaya durinya dicabut, Tuhan tak cabut durinya. Paulus bilang, aku senang duri itu ada. Itu hikmat, bukan ini. Aku senang duri itu ada. Aku senang dalam kelemahan. Aku senang dalam siksaan. Aku senang dalam penderitaan. Karena di balik semua itu, karunia Tuhan berlimpah-limpah memberikan kekuatan padaku. Itu mendalam. Dan kita memerlukan seperti ini. Saya pun punya kerinduan seperti ini. Tuhan, aku mau mendalam. Karena ada ada masalah-masalah hidup saya tidak bisa diselesaikan sampai saya mati. Ada hal-hal yang memang bagusnya ada di situ. Daripada tercabut dari situ. Bagusnya ada di situ. Dan Tuhan tahu itu yang terbaik buatku. Tidak apa-apa, tetap aja di situ. Ada penyakit di dalam tubuh kita sampai mati tetap di situ. Entah kita deteksi itu atau tidak, bagusnya tetap ada di situ. Paulus membuktikan hubungannya dengan Kristus itu mendalam. Dan contoh perjanjian lama itu tentang Ayub. Dari musibah malapetaka, hidup Ayub porak-poranda dalam satu hari. Semua yang ada dia miliki, diambil dari dia. Apa yang dibilang Ayub? Kalau Ayub pikir gila dia. Tapi Ayub bilang, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan pulang. Gak apa-apa. Tuhan tetap kusembah. Tuhan tetap dia Tuhan. Tak akan pernah ku menilai dia salah dengan keputusan. Gak apa-apa. Dia berkata lagi yang kedua, ayat pasal 23. Tuhanlah menguji aku, supaya aku keluar sebagai emas yang sudah teruji. Nah, apa-apa aku dimasukkan ke dalam api ini, karena aku tahu Tuhan punya niat baik sama aku, supaya aku semakin murni. Itu hikmat, saudara. Dan hikmat itu ditemukan dengan hubungan kita terus dengan Tuhan secara mendalam. Tuhan akan ajari kita bagaimana menyikapi segala peristiwa. Ya. Seorang hamba Tuhan seperti saya, jangan saya persalahkan jemaat. Terus mempersalahkan jemaat. Memikirkan yang salah setiap reaksi-reaksi jemaat ke depan. Padahal saya harus menerimanya. Harapan saya memang jemaat tidak menjadi dingin. Harapan saya jemaat di tempat ini setelah proses waktu berbulan-bulan tidak beribadah bersama, kasih mereka kepada Tuhan tidak padam. Hati mereka tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Tapi kalau itu tidak terjadi, itu tidak menjadi kenyataan. Itu Tuhan izinkan terjadi supaya saya bisa belajar mengakui bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Suasana yang baru yang kita akan jalani ke depan. Terjadi perubahan dalam konteks yang kelihatan seperti sekarang. Bisa saja jumlah jemaat bertambah atau bisa saja berkurang. Bagaimana saya menyikapi ini? Kalau saya menyikapi dengan ini, bisa marah-marah. Bisa mengkritik, bersalahkan, menghakimi. Tapi tidak semua akan harus dialami, harus dihadapi dengan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan kita bisa menempatkan permasalahan itu pada tempat yang sebenarnya.
Saudaraku yang kekasih, 3 hal penting yang harus kita perhatikan untuk belajar terus mengasihi Tuhan. Api menyala-nyala, tetap menyala, tidak padam, tidak menjadi dingin. Yang pertama adalah tindakan kita, buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, disiplinkan diri. Disiplinkan diri artinya belajar menyalipkan daging. Dan yang ketiga, hubungan kita terus dengan Tuhan akan menghasilkan kedalaman, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Apapun bisa terjadi. Ya, kita tidak harus uring-uringan. Ya, kita tidak harus marah-marah mempersalahkan satu dengan yang lain. Kalau kita bisa menghadapinya dengan hikmat Tuhan, segala sesuatu kita akan pasti syukuri. Ya, segala sesuatu kita pasti akan syukuri. Yang setuju katakan amin. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau mengasihi Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Itu harapan saya melalui firman Tuhan pada hari ini. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk kita mengambil tempat. Juga mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan refren lagu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Setelah itu kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sudah mengingatkan kami. Firman-Mu sudah diberitahukan kepada kami, supaya kami mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kami mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak dapat padam. Kami mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak menjadi dingin. Oh Tuhan, tolong kami. Bukan hanya sekedar kata-kata, harapan dan doa kami, tapi kami harus membuktikan melalui tindakan kami bahwa benar-benar kami mengasihi Tuhan. Bukti kasih kami kepada Tuhan, kami belajar terus mendisiplinkan diri kami, menyalipkan daging kami, supaya hidup kami bisa kami persembahkan kepada Tuhan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Kami akan mengatakan kepadamu, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami persembahkan hidupku. Inilah hidupku. Ku persembahkan kepadamu sebagai bukti kasih kami kepadamu. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang tidak bercacat. Hidup yang tersalib. Hidup yang terus mengalami perubahan dan pembaharuan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Kami rindu ibadah kami adalah ibadah secara personal antara kami dengan Engkau, Sang Pencipta, pemilik hidup kami.
Tanamkan firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kami teringat kasih-Mu tidak berubah. Bukti kasih-Mu Engkau menyerahkan diri-Mu buat kami. Ini yang kami tidak boleh lupa. Setiap kali kami menghadap perjamuan kudus, itu mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang tidak pernah padam. Kasih Tuhan yang tidak pernah menjadi dingin. Kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Turunkanlah berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, amin, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kita bangkit berdiri. Ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita angkat roti di tangan kanan. Firman Tuhan berkata, lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya dan menerima tubuh Tuhan yang sudah diserahkan bagi kita. Amin. Mari kita makan. Mari kita pegang cawan anggur di tangan kanan, kita angkat tinggi. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita percaya dan menerima darah Yesus Kristus yang sudah tertumpah bagi kita. Kita menerimanya dengan iman. Katakan amin. Mari kita minum. Mari kita bersyukur. Haleluya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur, perjamuan kudus, kita makan dan minum dengan mengucap syukur. Waktu kita mengingat akan Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan begitu mengasihi kita.
dengan kasih yang tidak pernah padam. Tuhan begitu mengasihi kita dengan kasih yang tidak akan berakhir. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami sudah lakukan bersama-sama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.